Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dan juga bisa hadir dalam pembelajaran ibu dengan baik agar bisa mengikutinya pembelajarannya dengan baik juga, tanpa ada ketinggalan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah selesai kita membaca doa, ibu akan absen ya. Absennya akan ibu kirim melalui grup WhatsApp, dan formatnya sudah ada di situ. Silakan kalian isi ya. Dan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai sholat berjamaah. Jadi diharapkan kalian bisa mengerti mengenai apa itu pengertian sholat berjamaah, habis itu mengerti apa hukum melakukan sholat berjamaah, serta apa saja syarat sah dalam melakukan sholat berjamaah tersebut. Dan pada minggu lalu kalian kan sudah belajar mengenai semua bersih hidup menjadi nyaman, yaitu mengenai taharah. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit pada materi minggu lalu. Taharah adalah bersuci dari keadaan hadas ataupun najis. Dan najis sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan yang paling terakhir adalah najis mughaladah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang paling ringan, yaitu contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan dia belum makan sesuatu apapun selain dari susu ibunya. Habis itu yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, bangkai binatang ataupun yang lainnya. Dan yang paling terakhir adalah najis mughaladah, yaitu najis yang paling berat. Contohnya adalah apabila kita terkena sesuatu dari anjing ataupun babi. Nah, itu tadi adalah ketiga macam najis. Yang kedua adalah mengenai hadas. Hadas juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan ada hadas besar. Contoh dari hadas kecil adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Habis itu adalah bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Itu tadi adalah contoh hadas kecil. Dan yang kedua adalah contoh hadas besar. Contohnya adalah berhubungan suami istri, dan bagi perempuan adalah menstruasi ataupun haid. Dan cara mensucikan hadas besar tadi adalah dengan mandi wajib. Itulah materi pada minggu lalu. Dan sekarang kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Nanti akan ibu kasih bacaan mengenai sholat berjamaah. Dan setelah kalian baca, jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan melalui grup WA yang sudah kita buat pada minggu lalu. Setelah kalian baca yang sudah ibu berikan mengenai materi sholat berjamaah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang ya. Dan jika memang tidak ada, berarti ibu akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang ataupun lebih, di mana salah satu mereka tersebut ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Dan hukum melakukan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sholat 5 waktu yang biasa kita kerjakan itu juga
disunahkan adalah dilakukan dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena saat kita melakukan sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala 27 kali lipat ganjaran dibandingkan kita melakukan sholat secara sendiri-sendiri ataupun munfarid. Habis itu yang kedua adalah mengenai syarat sah dalam melakukan sholat berjamaah. Itu tuh ada 4 syarat, yaitu yang pertama adalah adanya imam, dan yang kedua adalah makmum berniat mengikuti imam. Habis itu yang ketiga adalah mereka dalam satu lingkup majelis apabila seorang imam dan makmumnya harus berada di masjid. Tapi kalau seandainya seorang imamnya di rumah, berarti makmumnya juga harus di rumah. Dan yang terakhir adalah niatnya seorang imam sama dengan niatnya seorang makmum. Apabila seorang imam melakukan niat sholat isya, berarti niat seorang makmum juga harus melakukan sholat isya, tidak boleh berbeda. Habis itu adalah mengenai kedudukan seorang imam. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena seorang imam adalah orang yang memimpin seluruh jamaah yang ada. Apabila jamaah pada masjid tersebut ada 1000 orang, berarti satu orang imam memimpin seluruh jamaah yang ada. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang bisa menjadi seorang imam, yaitu ada 8 syarat ya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang imam. Yang pertama yaitu syaratnya adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Habis itu yang kedua adalah fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Contohnya begini, ada 2 orang laki-laki, dimana satu orang laki-laki tua, dia itu belum terlalu fasih dalam membaca ayat Al-Quran, dan yang kedua adalah laki-laki muda dan dia sudah fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi di antara kedua mereka tersebut yang bisa menjadi seorang imam adalah laki-laki muda. Kenapa begitu? Karena yang fasih yang bisa menjadi seorang imam, walaupun dalam dunia nyata seharusnya adalah kita menghormati yang lebih tua, tetapi syarat utamanya tadi adalah harus fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Habis itu yang ketiga adalah paling luas wawasan agamanya. Habis itu yang keempat adalah baligh. Habis itu yang kelima adalah berakal sehat. Habis itu yang keenam adalah berdiri pada posisi paling depan. Jadi seorang imam itu paling depan, habis itu di belakang imam adalah makmum laki-laki, dan yang paling terakhir adalah makmum perempuan. Di situ yang ketujuh adalah seorang laki-laki. Tapi seandainya dalam satu majelis tersebut adalah perempuan semua, seorang perempuan juga bisa menjadi seorang imam. Tetapi apabila dalam satu masjid tersebut ada seorang laki-laki, berarti diwajibkan yang menjadi seorang imam adalah seorang laki-laki. Dan yang paling terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Itu tadi adalah syarat-syarat yang bisa menjadi seorang imam. Habis itu ada syarat juga menjadi seorang makmum, yaitu ada 5 syarat. Yaitu yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Habis itu yang kedua adalah makmum mengetahui gerakan sholatnya seorang imam. Habis itu yang ketiga adalah berada dalam satu lingkup majelis. Seandainya seorang imam ada di masjid, berarti makmumnya ada di masjid. Kalau makmumnya di rumah, berarti seorang imamnya juga ada di rumah. Habis itu yang keempat adalah posisinya berada di belakang seorang imam. Dan yang paling terakhir adalah sholatnya makmum hendaknya sesuai dengan sholatnya seorang imam. Nah, itu tadi adalah syarat menjadi seorang makmum. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan. Itulah tadi penjelasan
ibu, yaitu mengenai pengertian sholat berjamaah dan syarat sah dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, jika memang ada pertanyaan, bisa kalian kirim melalui grup WA. Nanti bisa ditanyakan ke ibu dan ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah mengerti apa penjelasan dari ibu tadi, dan ibu akan memberikan tugas bacaan di rumah, yaitu mengenai materi besok, yaitu mengenai makmum masbuk, halangan sholat berjamaah, dan tata cara dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, itu tadi adalah materi pada minggu selanjutnya. Jadi kalian baca-baca mengenai materi tersebut. Jadi dapat ibu simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang, dan ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi seorang makmum. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan syarat utama dalam melakukan sholat berjamaah itu ada 4 syarat, yaitu adanya imam. Habis itu yang kedua adalah makmum berniat mengikuti imam. Habis itu yang ketiga berada dalam satu lingkup majelis, dan yang paling terakhir adalah salat makmum harus sesuai dengan salatnya seorang imam. Nah, itu tadi adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan ibu tutup pembelajaran ibu hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.